Masih di Apa Kabar Indonesia Siang dari Taman Buah Mekarsari di kawasan Cilengsi, Jawa Barat. Nah, tepatnya saya sekarang berada di kebun belimbing di kawasan Mekarsari ini. Anda bisa melihat belimbing di pohon ini sudah mulai menguning. Artinya di bulan ini sebentar lagi akan ada musim panen belimbing. Jadi bisa ditemukan di pasaran. Nanti sebentar lagi berbagai jenis belimbing khas Indonesia yang tumbuh di negeri Indonesia dengan rasa yang sangat nikmat di bulan ini. Nah, belimbing sendiri merupakan tanaman khas Asia yang memiliki kandungan vitamin C yang luar biasa. Banyak ya, dan memiliki khasiat sebagai obat-obatan untuk berbagai penyakit. Dari mulai daun, kemudian bunga, hingga buahnya, semuanya berkhasiat. Nah, berbicara mengenai buah-buahan yang beredar di Indonesia, bersama saya sudah ada beberapa orang narasumber, yakni Bapak Arifin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Dan Bapak Arifin ini dari Departemen Pertanian. Kemudian ada juga Ibu Ida dari YLKI. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya, sebelum kita berbincang mengenai peredaran buah-buahan di Indonesia, terlebih dahulu kita saksikan liputan tim Apa Kabar Indonesia mengenai adanya buah impor yang berformalin. Berikut liputannya untuk Anda. Buah adalah salah satu jenis nutrisi yang sangat diperlukan manusia. Selain karena nilai gizinya, kandungan vitamin dan mineral buah juga sangat membantu metabolisme tubuh. Oleh karena fungsi itu, buah sangat cocok bila dikonsumsi setiap hari. Sebagai negara agraris, Indonesia kaya akan buah-buahan. Namun sayang, ternyata saat ini Indonesia lebih bergantung kepada pangan impor. Salah satunya buah, sehingga kondisi buah-buahan lokal kalah saing. Pedagang buah di pasar tradisional dan swalayan bersaing menjajakan buah impor dengan tampilan menarik, menggugah selera. Namun di balik penampilan buah-buah menor ini diselidiki mengandung formalin atau bahan zat kimia berbahaya lainnya. Bertujuan agar penampilan buah-buah impor ini tetap awet dan kinclong. Itu sebenarnya pasti loh, Mbak, itu. Soalnya di kapal aja berbulan-bulan, itu pasti. Enggak tahu. Kita mah jual-jual aja gitu. Kalau bahan kimia dan formalin kayaknya belum pernah dengar sampai sekarang. Gitu aja kalau itu ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Berhubung buah ini sebagai kebutuhan pokok, jadi ya tiap hari selalu ada sih. Nggak peduli apa isu formalin ada apa gitu. Nggak, tiap hari pasti ada yang beli. Kalau yang beli ya banyak, nggak ada yang sempat nanya-nanya itu nggak ada sih. Cuma kalau bagi saya ya sempat dengar gitu. Buah impor di negeri ini ternyata banyak peminatnya, hingga berhasil menguasai pasaran buah-buahan lokal Indonesia. Padahal potensi plasma nutfah atau varian genetik buah-buahan di Indonesia sangat banyak dan beragam. Sungguh ironis jika buah-buahan hasil budidaya lokal gagal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, kita lanjutkan kembali bincang-bincangnya Pak Arifin terlebih dahulu nih, Pak. Tadi kita sudah menyaksikan ada beragam buah impor yang kemudian diduga mengandung formalin nih, Pak. Kemudian itu juga menjadi pemberitaan yang cukup ramai gitu di tengah masyarakat. Ini sejarahnya, dimulai dari sejarahnya. Buah impor masuk ke Indonesia itu sejak kapan dan apa pertimbangannya, Pak? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Ya, jadi sebenarnya kita mempunyai sumber daya pertanian khususnya hortikultura lebih 300 jenis di Indonesia yang kita usahakan, dan memang bahwa pemasukan atau impor hortikultura selama ini kan belum diatur. Jadi terkait hanya aspek sanitary dan phytosanitary-nya saja yang kita andalkan di Indonesia, sehingga bisa melakukan pencegahan terhadap hama penyakit, dan baru 2 tahun lalu baru dilakukan terhadap perlindungan konsumen, diatur terhadap hampir semua buah impor, dan memang trennya itu memang meningkat dari tahun ke tahun, jumlah jenis yang masuk. Jadi dari jenisnya yang masuk itu setiap tahun meningkat. Ironis karena Indonesia tadi Bapak katakan beratus jenis buah-buahan tumbuh subur di Indonesia. Iya, jadi memang bahwa salah satu kendala bahwa kita ini kan sangat luas wilayahnya, kemudian masalah mungkin logistik dan transportasi yang tidak bisa mendukung dengan baik, sehingga pada saat berlimpah musim panen suatu pulau itu
sulit sekali dinikmati di pulau-pulau lainnya karena keterbatasan alat transportasi. Jadi lebih mudah untuk menikmati buah dari negara lain, transportasinya lebih mudah dibandingkan dari pulau lain. Itu yang terjadi dari disparitas harga selama ini yang kita lihat di lapangan seperti itu. Kalau untuk Ibu Ida, kecenderungan setelah buah impor banyak masuk di Indonesia gitu, melihat buahnya yang lebih besar dengan warna lebih menarik, kemudian konsumen lebih senang memilih buah impor. Bahkan buah impor ini untuk kalangan menengah ke atas kemudian memburu buah impor gitu. Pertimbangannya apa sih Bu pada saat itu? Apa yang menyebabkan tren ini kemudian di masyarakat? Kalau kita berbicara buah impor di swalayan ya, dulu itu kan selama ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan buah lokal yang di sekitar kita. Justru yang sekarang menjadi masalah, buah impor itu sudah ada di pasar-pasar tradisional, di mana contohnya jeruk gitu, itu harganya jauh lebih murah dari buah lokal. Gitu. Sudah jauh lebih murah, lebih manis, lebih apa dan lebih mudah, masanya lebih mudah didapatkannya gitu. Dan kemudian kalau menurut masyarakat ketika kita tanyanya itu dari harga yang jauh lebih terjangkau dengan daya tarik yang seperti tadi, lebih manis, lebih mudah didapat dan dengan warna yang memang sangat menarik seperti itu gitu. Nah, kita akan berbincang lagi dengan beragam jumlah buah yang ada di Indonesia. Tadi katakan buah impor lebih murah, lebih manis gitu. Mengapa nih? Ada apa dengan pertanian di Indonesia? Apakah bisa Indonesia menghasilkan buah-buahan yang lebih manis dibandingkan buah impor dan berbagai permasalahan buah yang beredar di masyarakat? Namun tunggu dulu Bapak. Pemirsa, kami akan lanjutkan bincang-bincangnya namun setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Apa Kabar Indonesia Siang.